Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Generasi Apostolik di Kuningan Place. Dan pertama-tama saya juga mengucapkan kepada Apostle Indri Gautama, thank you so much buat kesempatan yang diberikan untuk pengalaman saya dimuridkan di tempat ini melalui beliau. Dan tentunya pemuritan up and down ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan namanya dimuridkan, kita sebagai hati seorang murid kita perlu belajar. Katakan belajar dari posisi hati yang merindukan. Seperti saya istilahnya saya melihat seperti Maria waktu dia duduk dekat kaki Yesus, dia mendengarkan Tuhan. Katakan mendengarkan. Pada waktu dia mendengarkan Tuhan, dia dalam satu posisi yang pikirannya itu tidak kemana-mana. Dia dalam satu posisi yang tidak ada satu kata pun dari apa yang Yesus katakan itu terlewatkan. Kenapa? Karena pada waktu seseorang mengatakan kepada kita semua, ya, waktu kita berbicara, itu ada satu tujuan, betul? Ada satu maksud. Tapi kalau semua kita tidak mendengarkan sungguh-sungguh, kita tidak mendengarkan sungguh-sungguh, akibatnya apa? Pengertian yang harusnya kita mengerti saat itu akibatnya terlepas, terlewatkan. Dan saya mau kita semua di tempat ini tidak mau terlewatkan dengan apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita semua pagi hari ini. Amin. Sama dengan waktu Pak Apostle Indri waktu berbicara tempat ini atau waktu beliau mengajar. Kenapa saya perlu fokus? Saya tidak pikiran kemana-mana. Kenapa? Karena saya tidak mau miss dengan kata-kata apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan saya. Sebagai contoh, waktu kita melihat satu film, ya, film itu kan ada awal, pertengahan, terus ada akhir, right? Ada skenario. Nah, waktu kita menonton film tersebut, kenapa kita nggak mau ke toilet? Kenapa? Tunggu deh, seru deh, seru. Kenapa? Karena kita tidak mau melewatkan satu part yang sebenarnya itu penting buat kita, atau untuk menggambarkan satu film yang indah, begitu indah, betul? Kalau semua kita tidak melewatkan satu hal yang Tuhan ingin ngomong, kita tuh lihatnya tuh kayak orang yang, come on. Seperti Maria. Dia Maria waktu duduk dekat, saya bisa membayangkan ya, mengimajinasikan. Makanya waktu saya berdiam, saya hanya mengimajinasikan fokus waktu Maria mendengar kaki Yesus. Waktu dia melihat mata Yesus, dia memperhatikan kata-kata Yesus. Kenapa? Maria tidak mau melewatkan satu kata pun apa yang Yesus katakan. Karena apa? Pada saat itu, Maria itu adalah satu momen yang menurut dia sangat berharga. Kalau semua kita ada satu momen yang berharga, kita tidak akan melewatkan momen tersebut, betul? Bahkan waktu pun kayaknya, aduh cepet banget sih. Kenapa? Karena begitu haus ya, karena begitu haus jiwa kita untuk mendengarkan kata-kata, untuk mendengarkan satu afirmasi, untuk mendengarkan satu ungkapan kasih kepada kita semua di tempat ini. Makanya waktu kalau Apostle Indri membagikan firman atau mengajar, saya cuma minta Roh Kudus. Aku ingin tahu, ingin mengenal apa yang kata-kata yang beliau mau sampaikan. Karena apa? Itu semua isi hatinya Tuhan. Itu semua untuk kehidupan Anda dan saya. Dan tentunya itu semua untuk jiwa Anda. Katakan untuk jiwa saya. Untuk apa? Untuk jiwa saya akan semakin sehat. Katakan semakin sehat. Yes. Jiwa Anda adalah yang berharga dalam hidup Anda. Yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Kalau kita tahu bahwa sesuatu itu berharga, kita akan ambil harga. Amin? Betul? Kita akan bayar harga. Bukan ambil harga, maaf. Bayar harga. Betul, coba dipikirkan lagi. Kalau itu sesuatu yang berharga bagi Anda akan bayar harga untuk mendapatkan. Coba yang ngerti katakan yes. Betul ngerti ya? Kalau itu berharga bagi Anda, itu Anda akan bayar harga. Walaupun waktunya lama, walaupun waktunya itu, tapi tentu Anda akan bayar harga. Kenapa? Karena ini berharga buat saya. Ini berharga buat jiwa Anda. Apa yang beliau sampaikan, ya, Apostle ini disampaikan, itu untuk kita semua di tempat ini, Bapak-Ibu sekalian. Untuk apa? Dimuridkan. Makanya kita bersyukur, makanya saya bersyukur sekali kepada Tuhan tentunya, yang sangat menyayangi saya. Kalau semua saya lihat dan saya mengacak pada diri saya sendiri, siapa saya? Kalau saya melihat jiwa saya yang begitu banyak
luka-luka yang saya bawa dalam kehidupan saya, waktu saya dibesarkan. Terus di tempat ini saya diajarkan untuk menjadi sehat. Wow, that's amazing for me. Wow, wow, wow. Kenapa kita nggak mau bayar harga untuk kesehatan jiwa kita? Tetapi untuk tubuh Anda mau bayar harga. Kalau Anda sakit, kalau Anda melihat tubuh Anda seperti ini, Anda harus berolahraga. Karena apa? Kelihatan. Aduh, di dalam saya sakit, saya harus olahraga. Saya mesti bayar harga. Tetapi pada waktu jiwa Anda sakit, kenapa Anda nggak bayar harga? Untuk Yesus mau menyelamatkan jiwa Anda. Kenapa nggak Anda bayar harga? Udah deh. Kenapa? Yang paling penting itu jiwa Anda. Waktu jiwa Anda disembuhkan, tubuh Anda akan sehat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena kita mulai belajar, saya mulai mengaca dengan jiwa saya sendiri. Lord, wow. Untuk ini saya butuh Tuhan Yesus. Untuk ini saya butuh Yesus. Untuk ini saya butuh dimuridkan. Saya mau bayar harga berapapun harganya, saya mau bayar harga. Kenapa? Karena Yesus melihat masa depan saya, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bagaimana kita bisa melihat penuh dengan pengharapan kalau jiwa kita luka? Nggak bisa. Cannot. Berbahagialah mereka yang percaya, yang tidak melihat maupun percaya, right? Kita tidak bisa melihat masa depan kita. Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan janjikan, right? Tapi kita percaya kita akan sampai ke sana. Tetapi start dari sini, start dari sebelum kita menyampai ke apa yang Tuhan janjikan, kita lihat jiwa kita dulu dong. Kita perlu mengaca pada jiwa kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bagaimana seorang Daud ya, dia bisa mengalahkan Goliat. Anda tahu, seorang Daud mengalahkan Goliat. Pertama-tama yang Tuhan bentuk, di mana? Pada waktu dia mengembalakan kambing domba. Mungkin pada saat dia bergaul sama Tuhan, dia mengembalakan kambing domba, dia bisa melihat masa depan dia. Karena apa? Waktu dia bergaul dengan Tuhan, aku akan berikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang luar biasa, hari depan yang penuh dengan sukacita. Tetapi Daud dia mau bayar harga, dia setia dengan kambing gembala domba. Dia mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Tetapi sebenarnya itu sebagai tugas. Tapi kan dia, jiwanya dia, kenapa dia membuat satu mazmur yang begitu panjang? Karena apa? Pergaulan dia sama Tuhan itu, jiwanya itu begitu sangat akrab sama Tuhan. Sehingga Daud sadar kepada jiwanya. Sehingga pada waktu Isai didatangin seorang nabi besar, Samuel, ke rumahnya. Di hadapannya sudah dipersiapkan anak-anaknya. Dan kita bisa lihat anak-anaknya begitu wow. Ya, secara look, secara kita melihat badannya begitu bagus semua. Dan persyaratan untuk dunia, wah ini memenuhi persyaratan. Tetapi pada waktu dia mengurapi anaknya satu persatu, Samuel pun ya, bahkan waktu kalau semua kita lihat di ayat di 1-15, itu Samuel pun tertegun Bapak Ibu Saudara sekalian. Berarti kan ini kan yang akan masa depan ya, secara look ya, ini akan masa depan yang akan memimpin bangsa Israel. Wow, ini badannya keren ini. Tetapi Tuhan ngomong apa? Aku tidak melihat perawakan, tetapi aku melihat hati, aku melihat jiwanya. Anda tahu apa yang terjadi? Waktu di anak yang terakhir, terus dia tanya, apakah semua ini anakmu? Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan dari anak-anak semua tuh, dari pertama sampai yang terakhir diurapi. Itu kan pasti. Waktu saya baca itu saya menempatkan posisi di anak-anak tersebut. Mungkin saya anak pertama, atau mungkin saya anak ketiga deh. Saya lihat, kita semua gak ada yang diurapi. Terus siapa dong? Ada gak? Oke, panggil dia. Panggil si siapa namanya? Si Daud, panggil. Wah, Anda bisa merasakan perasaan dari beberapa anak-anak tersebut. Gimana? Anda bisa lihat waktu Daud sampai ke rumahnya, bahkan si Samuel kan bilang kan, saya harus menunggu makan sampai dia datang. Wow, berarti ini kan tamu kehormatan. Itu pun bagaimana perasaan bergejolak. Waktu dia datang, si Daud datang habis mengamalkan kambing domba, dia datang. Anda waktu dia datang, Anda bisa merasakan atmosfer rumahnya enggak sih? Atmosfer rumahnya apakah bergembira atau semuanya diam? Dengan muka wajah yang atau gembira? Pasti wajah yang atmosfer pengaruh ya di rumah ya. Pasti atmosfernya sangat ketakutan. Kenapa? Itu pada
benci semua itu. Tapi si anak ini, dan di depan anak-anaknya, diurapi seorang Daud. Tetapi jiwanya Daud udah siap untuk menghadapi semuanya. Karena apa? Dia tahu peperangannya dia bukan saudara-saudaranya. Dia tahu siapa lawan dia. Itu yang pertama yang dihadapin Daud. Terus yang kedua, waktu dia mengantarkan roti ya kepada saudara-saudaranya. Coba si Isai bilang, kamu antarkan dong roti ini ke kakak. Kamu coba lihat kakak-kakak kamu. Waktu dia lihat, nah waktu dia masuk ke dalam peperangan, dia menyerahkan roti tersebut. Apakah dia disambut dengan, hai adikku, wow terima kasih aku udah terima roti. Atau disambut dengan, siapa lo? Ngapain lo kesini? Gitu dong, balik dong, kambing domba kamu. Jadi apa yang dialami dari kakak-kakaknya itu mengekspresikan jiwa yang benci, yang sakit hati, iri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada siapa? Seorang anak yang tidak dipandang dunia, tidak dipandang dengan siapapun, bahkan kakak-kakaknya sendiri pun tidak memandang dia. Tetapi dia kasih itu dengan baik. Dan saya sangat tertegun waktu dia ngomong apa sih yang Daud bilang kepada, apa sih yang dapat. Terus waktu kakaknya marah, Daud cuma membalas seperti ini, aku hanya bertanya aja kok. Aku hanya bertanya aja kok. Tapi dia nggak melawan. Mungkin kalau semama ini ya, kalau semama emosi yang sakit ya, kalau semua kakak ngomong gini, terus, kenapa sih? Aku kayak gini sih, kenapa sih? Emang kenapa? Aku kesini kenapa? Pasti kan gitu kan? Itu ekspresi saya. Itu saya menempatkan Daud seperti saya. Kenapa sih? Kan aku kan cuma disuruh sama papiku ngasih ini. Sewot amat sih. Untungnya Daud bukan seperti itu ya. Bukan seperti saya. Tapi dia cuma ngomong, aku hanya bertanya aja kok. Ih enak banget sih. Jadi waktu orang lain menyakiti Anda tuh tidak balas sakit gitu loh. Itu loh jiwa yang sehat. Jadi respon, jadi Anda bukan reaksi. Siapa sih lu? Ini lu, gue yang diurapi lu, gue mau jadi raja lu siapa? Kan dia bisa seperti itu kan. Dia bisa menggunakan rasa sakitnya untuk menyakiti si kakaknya. Tapi Daud tenang loh. Aku hanya bertanya aja kok. It's okay. Wow, it's amazing. Nah terus, waktu dia menghadapi Saul, ya, oke, kamu itu siapa sih? Kamu itu kan anak-anak. Tapi dia dengan tenang. Saya menggambarkan kambing domba 2 ekor buat ayah saya. Waktu beruang, waktu singa ingin mengambil itu, aku melawannya. Itu dengan apa? Dengan confidence, dengan yakin. Kenapa? Dia yakin Allahnya yang menolong dia pada saat itu. Dia yakin dengan hubungan dengan Allah itu benar-benar membuat jiwanya kuat dan dipulihkan. Sehingga pada waktu ini seorang raja, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dia bisa menghadapi seorang raja dan dia bisa confidence apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan sebelumnya. Apalagi dia yang mengolok-olok, yang menyakiti Allahku, dia bilang, wow. Apa yang Daud alamin ini bukan mengenai kemenangan demi kemenangan, tetapi jiwanya yang begitu dekat dengan Allah kita, Allahnya dia, itu menjadi kunci untuk dia bisa melewati hari demi hari. Dan dia mengenal jiwanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Kalau semama dia di bagian awal udah kalah, jiwanya udah memberontak, Daud tidak akan mengalahkan Goliat yang sebesar itu. Dan Anda tahu kan, itu kan, Goliat sebesar itu, Allahku lebih besar daripada itu. Sama dengan kehidupan kita semua sehari-hari tempat ini, ada banyak raksasa-raksasa yang kita hadapin. Bahkan itu mungkin kecil, tapi itu raksasa yang kita hadapin. Tetapi pertanyaannya, bagaimana jiwa Anda pada waktu dihadapkan seperti itu? Bagaimana perasaanmu? Makanya Pastor selalu bilang, how do you feel? Bagaimana perasaanmu? Jujur dengan perasaan. Itu memang bukan satu hal yang mudah buat kita semua, betul? Karena kita dilahirkan, bukan ditanya, kita bukan dalam budaya yang bagaimana perasaanmu, enggak ada. Tetapi budaya kita semua di tempat ini, untuk apa? Supaya emosi kita sehat. Katakan supaya emosi saya sehat. Ya, sayangi diri Anda, emosi saya perlu sehat. Right, sayangi diri Anda. Oleh karena itu di tempat ini kita mau belajar untuk kita disehatkan, semakin sehat. Amin. Sehingga pada waktu kita berhubungan dengan satu sama lain, kita seperti Daud. Kita tuh enak gitu loh. Kita
memang hurting people with hurt people. Tapi waktu orang menyakitin kita, kita tidak mudah disakitin, kita tidak mudah luka. Kenapa? Karena ada satu perisai, itu loh orang yang bergaul sama Tuhan ya. Coba kita buka dulu sebelum saya masuk ke sini. Kita buka di Mazmur 5. Ini Mazmur Daud yang begitu luar biasa. Coba kita buka di Mazmur 5 ayat 13. Oke, kita buka sama-sama. Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi pagar Tuhan itu mengelilingi kita. Pada saat orang ingin merajamkan pedangnya ke dalam kehidupan kita melalui perkataan, melalui perbuatan, itu seperti kayak semacam bubble. Pedang tersebut itu tidak akan masuk ke jiwa kita, tapi itu akan cuman hanya lewat, hanya mental ya, istilahnya mental gitu loh. Pam. Makanya tidak ada senjata yang menempa kita akan berhasil. Setiap tuduhan-tuduhan akan dibuktikan salah. Kenapa? Itulah orang yang jiwanya bergaul sama Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kita tidak bisa kontrol apa yang orang lain katakan dalam kehidupan kita, betul? Kita tidak bisa orang semua ingin seperti apa yang ingin kita mau. Kita tidak bisa mengkontrol segala sesuatu. Tetapi kita bisa mengkontrol emosi atau perasaan kita di dalam kita. Bagaimana kita menerima. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pagi hari ini yang saya mau ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu I am encountering the person who restores your soul. Atau I am, ini satu pribadi ya, seperti khotbah minggu lalu Apostle Indri, yaitu yang profound dalam kehidupan saya pada waktu beliau mengatakan I am. Ini adalah pertemuan seorang pribadi yang memulihkan jiwa kita. Seringkali kita hidup seperti ini. Kita sibuk mengejar apa yang kita miliki. Kita bangga dengan apa yang kita kerjakan. Kita mencari penerimaan dari siapa yang menerima kita. Tetapi kita lupa satu hal. Kita tidak pernah benar-benar mengenal siapa saya. Dan lebih dalam lagi, kita tidak pernah benar-benar mengenal siapa Yesus seorang pribadi. Di buku EHS ini mengatakan di bab 4, ya. Mengenal diri sendiri untuk mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri? Tetapi pertanyaannya, apakah Anda mengenal diri Anda sendiri? Nah, kata I am, ya, aku, yang aku adalah aku waktu Yesus mengatakan pada Musa, I am, itu bukan sebagai fungsi, tetapi pribadi. Katakan pribadi. Saya belajar dari Apostle Indri yang mengenai 7 pernyataan I am. Ya, ini yang mengubah saya, cara melihat saya mengenai Yesus orang pribadi. Yang pertama, aku adalah roti hidup. Di Yohanes 6, 35, 48, 51. Waktu Yesus mengatakan pribadi roti hidup, Yesus memuaskan rasa lapar rohani dan memelihara hidup yang kekal. Ya. Yang kedua, waktu Yesus mengatakan akulah terang dunia. Yesus memberikan apa? Di Yohanes 8, 12 dan 9 ayat 5. Yesus memberikan bimbingan dan kebenaran. Mengatasi kegelapan rohani. Katakan kegelapan rohani. Karena firman adalah terang. Ya. Firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga apa? Sehingga di dalam kita ada terang dunia. Karena ada pribadi Yesus. Wow, that's amazing. Next. Aku adalah pintu. Ya. Nah, apa yang mengatakan di Yohanes 10 ayat 7 dan 9, Yesus adalah satu-satunya jalan masuk menuju keselamatan dan keamanan.
Oke, next. Aku adalah gembala yang baik. Di Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Waktu Yesus mengatakan seperti itu, apa sih yang ada di dalam yang di bayangan kita? Bahwa Yesus itu melindungi, dia mengenal dan menyerahkan nyawanya untuk para pengikutnya, untuk Anda dan saya. Oke, terus lanjut. Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, ya, di Yohanes 11 ayat 25. Yesus memiliki kuasa atas kematian dan memberikan kehidupan kekal. Wow. Waktu saya baca ya, dari poin ya, 7 poin nih. Saya melihat, wow, amazing kan. Terus yang keenam, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nanti akan saya jelaskan ya. I'm the way, the truth, and the life. What is that mean? Apa sih maksudnya itu? Nanti ada bagiannya. Itu mengatakan bahwa Yesus memiliki kuasa atas kematian dan memberikan, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah Bapa. He is the way. Ya, terus lanjut nomor 7. Akulah pokok anggur yang sejati. Apa sih waktu Yesus ngomong seperti itu? Yesus adalah sumber kehidupan rohani dan keberkahan bagi orang-orang yang percaya. Anda tahu bahwa 7 poin, ya, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala baik, gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup. Anda tahu bahwa jiwa Anda membutuhkan semuanya ini. Yet, semuanya ini dalam satu pribadi, Yesus. Ini analogi yang saya mau katakan. Saya bisa main drum, ya. Saya bisa main drum. Satu band main drum. Saya juga ngajar piano, saya bisa main piano. Apa yang saya bisa? Waktu Anda menerima saya seorang pribadi, bisa nggak Anda kedatangan, boleh nggak Henry ajarin saya drum? Karena saya bisa drum. Oh oke, bisa. Oke, bisa nggak saya dalam ajarin satu piano? Oke, saya bisa ajarin, semua ajarin. Dan fungsi semua, dan apapun yang kita butuhkan semua, ketujuh-tujuhnya, itu dalam satu pribadi yang namanya Yesus. Yang Anda butuhkan setiap hari. Dan dia tersedia buat Anda kapanpun. Ya, anytime, katakan anytime. Anytime. Anda butuh apa? Dia tersedia. I'm available for you. Kalau manusia jam 1 aku butuh nih, tidur, ngantuk. Ya kita manusia. Tapi dia bisa apapun yang Anda butuhkan. Kamu butuh apa? Kamu butuh jalan? I am the way. Kamu butuh apa? Kamu gelap? Aku adalah terang. Kamu butuh apa? Come here. Orang datang ke saya, Hen, aku butuh main drum. Oke, saya ajarin drum. Kamu butuh apa? Apapun yang ada di dalam saya, I'll give it to you. Why? Because he's a person, man. Apapun pribadi dalam Yesus yang Anda butuhkan, semuanya. Only Jesus. Yesus, berikan tepuk tangan, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus yang dahsyat. Butuh apapun, Yesus. Tetapi, ada masalah yang besar. Yaitu apa? Manusia palsu. Makanya menurut Peter Sasiro dia sering namanya adalah false self, ya. False self, saya tidak menghargai diri saya sebagai saya. Ya, ini kita belajar mengenai seorang pribadi ya. Pribadi Anda, ya. Pada waktu Anda mendengar seperti ini, Anda juga bisa mengacak pada pribadi Anda sendiri. Apakah dalam ini, apakah saya ada di bagian itu? Karena ini apa yang di bagian saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi, saya belajar. Oke, ini adalah namanya binatang di masa kini. Ini yang mempengaruhi sistem dunia. Dan tanpa terasa, kita juga dipengaruhi juga. Nah, di dalam buku EHS juga ada mengatakan seperti ini. Pesan kitab Wahyu adalah pesan di sepanjang sejarah. Di seluruh bagian dunia. Semua orang percaya harus melawan dan mengalahkan si binatang yang terwujud melalui budaya generasi mereka. Ya, dalam Wahyu 13 ayat 10. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Katakan ketabahan,
Kita diajarin ya resiliency, right? Resilience, ketabahan. Dan apa? Iman orang-orang kudus. Oke. Maka penting untuk kita mengerti dengan jelas bagaimana si binatang mengancam gereja. Ya, mengancam. Dan menghisap. Wah, menghisap. Anda bisa bayangkan kok menghisap tuh syuk gitu ya. Menghisap orang-orang Kristen di masa kini. Seperti yang pernah Os Guinness tulis melalui gabungan kekuatan kapitalisme, teknologi dan komunikasi modern, peradaban paling berkuasa atau budaya global dibentuk. Jadi budaya global ini adalah si binatang yang mengancam, menelan kita di masa kini. Sampai detik ini. Nilai utama si binatang dalam abad ke-21 bisa dilihat dengan jelas. Dari apa? Dari komputer, PC, laptop, iPad. Ya, dari billboard, ya, marketing di jalan-jalan, dimanapun kita lihat. Di televisi, di LED pinggir jalan, di musik, sekolah, koran, majalah, bahkan di handphone Anda. iPhone, Android, dan segala macam. Nah, si binatang ini mengatakan kepada kita seperti ini. Kebahagiaan ditemukan dalam memiliki sesuatu. Anda perlu mendapat sebanyak dan secepat mungkin yang Anda bisa bagi diri Anda sendiri. Keamanan ditemukan dalam uang, kuasa, status, dan kesehatan yang baik. Di atas semuanya, Anda harus mencari semua kesenangan, kenyamanan, dan kemudahan yang bisa Anda dapatkan. Dan ini sangat, Allah tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, pengaruh binatang ya. Kekristenan hanyalah salah satu spiritualitas yang bisa dipilih. Wow. Tidak ada kemutlakan moral. Apapun yang benar bagi Anda, itulah yang benar. Benar terhadap diri sendiri, ya udah itu benar. Anda tidak bertanggung jawab pada siapapun kecuali terhadap diri Anda. Hidup di dunia ini adalah satu-satunya hidup yang tersedia. Ya, kita dalam hidup budaya ini tanpa sadar. Katakan tanpa sadar, saya tidak sadar kok. Ya, akibatnya apa? Kita kehilangan diri kita yang sejati. Dan lebih dalam lagi, kita kehilangan kemampuan untuk merasakan. Aduh Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda tahu bahwa untuk merasakan itu adalah karunia Tuhan? Betul? Siapa setuju dengan saya? Yes. Anda bisa masuk dalam satu, kalau semua kita breakfast ya. Kita kan disiapin ada banyak makanan, betul? Tapi karena diet, itu manis. Akibatnya kita tidak bisa menikmati semua makanan. Makanya menikmati itu karunia, katakan karunia. Nah itu pun yang kita lihat, kita makan. Ya, sedikit aja deh. Kayaknya makanan itu dibatasi ya. Tetapi yang sangat-sangat apa ya? Anda tidak bisa merasakan perasaan. Nah itu dia tuh. Itu, padahal Tuhan itu menciptakan Anda itu secara utuh. Katakan saya diciptakan secara utuh. Anda punya perasaan enggak? Hah? Punya dong. Sekarang pertanyaannya bisa merasakan enggak? Bisa tapi mix. Anda tahu, ya. Ini yang saya temukan. Kenapa kita perlu merasakan di buku workbook ya? Apa yang Anda sedih, apa yang Anda rasakan sedih, apa yang Anda happy ya, terus marah, takut, itu kan ada bagian-bagiannya ya. Anda tahu, bukan Anda tahu, ini saya mau sharing. Waktu saya merasakan perasaan-perasaan kayak gitu, itu saya bisa nikmati loh. Dan itu karunia dari Tuhan. Kenapa? Kalau Anda mau merasakan sukacita, Anda perlu merasakan kesedihan dulu dong. Betul? Kalau Anda mau merasakan kesembuhan, Anda perlu merasakannya sakitnya dulu, baru Anda bisa merasakan kesembuhan. Jadi kan, waktu Anda bisa merasakan seperti ini, terus Anda merasakan seperti ini, itu kenapa sebuah karunia? Yaitu, kita dalam diri Anda, itu Tuhan ciptakan satu karunia namanya perasaan dan emosi, yang kita perlu rasakan. Nah, kalau semua kita tidak bisa merasakan, perasaanku mix.
Oh, ya kita perlu belajar juga sih. Karena apa? Saya juga mix, saya nggak tahu happy, saya nggak tahu hari ini saya sedih, tiba-tiba saya ingat itu saya sedih, tiba-tiba ini saya happy. Gimana caranya untuk kita bisa merasakan I'm happy now? Ya kamu happy, udah happy aja. Don't think about untuk besok, kamu nggak usah mikirin waktu kamu takut atau khawatir, udah kamu happy aja, I'm happy. Tapi ada saatnya kamu sedih, kamu sedih. Nah, waktu kamu sedih, kamu jangan ingat yang happy dulu. Why? Karena yang sedih ini kita perlu proses dulu. Bagaimana kita proses? Aku sedih. Dengan waktu saya terima WhatsApp, contoh. WhatsApp ini aku sedih. Oke, jadi waktu kita membaca sesuatu, itu kan tergantung respon Anda, betul? Waktu Anda menerima sesuatu, itu kan tergantung respon Anda. Respon saya dengan orang lain akan berbeda dengan respon saya sendiri. Tetapi Anda perlu sadar dengan respon Anda dulu. Aku terima ini, aku sedih. Oke, setelah kamu sedih, kamu rasakan. Aku sedih sih, aku sedih. Tuhan, aku sedih. Kamu ngomong sama Tuhan. Lihat ya, Tuhan dengan fungsinya semua. Tuhan, aku sedih banget dengan ini. Coba, jangan langsung untuk reaksi. Ya. Karena apa? Pada waktu kita mereaksikan sesuatu kita yang luka, akibatnya apa? Kita akan melukai orang tersebut. Karena apa? Ini negatif. Bagaimana kita mendapatkan satu peristiwa atau satu pesan yang membuat kita sedih, kita rasakan perasaan kita dulu. Aku sedih Tuhan, aku sedih banget. Kenapa aku seperti ini ya? Sampaikan perasaan Anda ke Tuhan. Tuhan, aku sedih. I need your help. Aku butuh pertolonganmu. Ingat ya, 7 mengenai Allah tadi, itu fungsi buat kita semua. Dan dia available 24 hours setiap menit. Jadi pada saat Anda merasakan perasaan-perasaan Anda, izinkan Tuhan juga tahu perasaanmu. Kenapa? Waktu kita berikan perasaan kita kepada Tuhan, setelah itu kita berdiam. Waktu dari emosi kita seperti satu frekuensi yang tinggi, yang maunya nyakitin orang, tapi waktu frekuensi ini kita tinggikan, kita tinggi ini kita kasih ke Tuhan, akibatnya Tuhan membuat frekuensi itu rendah. Sampai di mana frekuensi Tuhan ada di situ. Tuhan ada bersama dengan kamu. Sampai di mana frekuensi Tuhan mau ngomong sama kamu. I am the way. Kamu butuh jalan kan? Bagaimana solusinya kan? I am the way. Kamu butuh the truth? I am the truth. What do you need? Aku butuh Tuhan untuk bisa solusi ini. Akibatnya apa? Kita bisa membalas sesuatu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan untuk orang tersebut. Amazing, right? Dan itu karunia yang Tuhan kasih kepada kita semua. Makanya ya, kalau semua kita nggak tahu, tidak tahu itu memang membutakan kita. Tapi kenapa kita perlu kayak Maria, perlu duduk dekat kaki Tuhan. Tuhan, aku tidak mau tidak tahu, aku mau tahu apa yang kau mau tahu untuk hidupku. Kenapa? Karena itu yang memerdekakan saya. The truth that you know will set you free. Kebenaran yang saat ini pun Anda lagi dengarkan, yang kamu tahu, oh gitu ya caranya ya. Yes, itu kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu bukan sesuatu yang apa ya? Yang jadi sesuatu yang kamu tahu di perasaan kamu tahu. I know, yes, yeah. Akibatnya apa? Perasaan Anda semakin, wow, Tuhan, thank you Jesus. Thank you Lord. Lanjut. Suara dalam diri saya yang merusak identitas. Nah ini terjadi sama saya. Dari suara-suara miring di sekitar dunia kita dan masa lalu kita sangatlah kuat. Jadi semuanya mengulangi kepercayaan-kepercayaan negatif yang sangat kuat berakar, yang mungkin telah kita pelajari dalam keluarga dan budaya kita ketika kita bertumbuh dewasa. Contoh. Saya lahir dari kesalahan. Saya adalah beban. Saya bodoh. Saya tidak bernilai. Saya tidak boleh membuat kesalahan. Ini yang saya alamin. Ya. Saya mau sedikit cerita sharing sebagai orang tua saya, sebagai seorang pendeta hamba Tuhan. Di mana kehidupan itu kamu tidak boleh membuat kesalahan. Kamu tahu kamu anak hamba Tuhan, anak pendeta, bagaimana nanti orang lain pikir. Tuh. Dan itu membekas di saya hingga hari ini. Sejujurnya hingga hari ini. Ada banyak hal-hal
yang apa namanya. Jadi kalau semua saya membuat kesalahan itu sesuatu yang langsung saya tuh merasa tertuduh banget. Aduh tertuduh sekali. Kenapa? Karena saya sudah di dalam my inner child ya, masa kecil saya nggak bisa saya salah. Saya nggak bisa dilihat orang itu kamu tuh buruk. Nggak boleh, nggak boleh. Itu kayak satu dosa yang besar banget. Jadi saya tuh mau melakukan ini, saya tuh nggak bebas Bapak Ibu Saudara. Saya mau melakukan ini terus kayak aduh, kok hidupku tuh kayak terkurung. Jadi masa kecil saya tuh kayak di penjara. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya ke bioskop pun saya takut loh. Ada satu kayak, kenapa? Karena bagi anak pendeta, kamu di bioskop, waduh itu kayak dikutukin sama orang. Kamu, wah anak pendeta gimana tuh? Jadi, dengan kata-kata orang ya. Dan itu ada di saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu waktu saya kemarin dilayani waktu inner child, itu membuat saya, wow. Jadi saya sendiri pun kebuka, oh my God. Jadi selama ini saya terkurung di situ ya. Yes. My inner child terkurung, kayak di penjara. Kayak waktu itu pernah saya bagikan, kayak bener ya, kayak anak kecil yang di pintu, dia kayak gini, dia takut banget. Dia takut banget. Dia melakukan gini, takut. Dia gini, aduh takut. Jadi untuk melakukan segala sesuatu tuh kayak nggak bebas, I'm not free. Tapi waktu kebenaran, waktu saya dilayani dan saya mengerti kebenaran itu membuat anak kecil saya tuh happy. Yang tadinya gini, jadi gini, hi, I'm okay now. Yes, Hendrik kecil, you okay. Waktu kesini, saya bicara sama Hendrik kecil tuh kan, you okay. Kamu it's okay kok. Kamu nggak melakukan kesalahan. Kamu perlu menikmati itu. Karena terpenjara, jadi kita tidak bisa menikmati segala hal yang Tuhan ciptakan. Padahal itu ya karunia untuk menikmati itu, luar biasa. Because of terkurung masa kecil Anda. Nih, saya tidak boleh membuat kesalahan. Saya harus diakui oleh orang-orang tertentu baru bisa merasa tenang. Tuh. Jadi ketenangannya kalau semua orang bilang, wah kamu hebat, itu baru tenang. Saya tidak memiliki hak untuk mengalami sukacita dan kesenangan. Nah ini saya nih. Kayaknya gak memilih hak deh, kamu sukacita, kak seneng. Jadi kamu tuh harus sedih, harus diem, kamu harus kayak gitu loh. Aduh. Ya, Steve kita sama Steve ya. Steven juga kan, ya, kita sama lah ya. Oke lanjut. Saya tidak memiliki hak untuk menyatakan diri sendiri dan mengatakan apa yang saya pikir dan rasakan. Oh. Saya tidak memiliki hak untuk merasakan, aduh Tuhan. Saya dinilai berdasarkan kepintaran, kekayaan, dan apa yang saya lakukan. Bukan karena diri saya sendiri. Kasihan deh gue ya. Saya waktu mempersiapkan ini ya, kok kasihan banget ya kamu. Ini saya mengaca diri saya sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya bangga ya, tujuh-tujuhnya Tuhan itu untuk saya. Itu loh yang saya, wow, it's amazing. Jadi bagi banyak para pengikut Yesus yang memiliki komitmen, kamu minum dong Jan. Minum Jan, itu ada minum di sebelah itu. Steve kasih minum Steve. Tuh, saya sampai bisa merasakan apa yang dia rasakan. Oke lanjut ya. Bagi banyak para pengikut Yesus yang memiliki komitmen sungguh bisa menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan di atas mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Seperti anak yang hilang, mereka puas dengan hubungan dengan Allah sebagai seorang budak daripada menikmati hak penuh sebagai anak dari Bapa kita di surga. Wow, menikmati hak penuh. Jadi Anda semua, Anda dan saya memiliki hak penuh untuk apa? Untuk menikmati. Sebagai apa? Sebagai anak dari Bapa kita yang di sorga. Wow. Jadi banyak orang Kristen hidup sebagai hamba, bukan sebagai anak. Tetapi kabar baiknya, kuasa kebangkitan yang memulihkan identitas saya dan Anda. Amin. Amin. Efesus 3:18-19 berkata, kita dipanggil untuk mengalami kasih Kristus. Katakan kasih Kristus. Yes, katakan selagi dalam diri Anda, saya dipanggil untuk mengalami kasih Kristus. Sehingga saya memiliki identitas yang baru. Apa itu identitas yang baru? Saya berharga. Ya, ini kan Anda kan bisa katakan pada diri Anda sendiri, pada jiwa Anda. Saya dikasihi. Saya boleh merasa, karena itu ciptaan Tuhan, perlu dirasakan.
dan perlu mengalami dan menikmati apa yang Anda rasakan. Nah itu dia. Anda perlu menikmati apa yang Anda rasakan. Karena apa? Itu ciptaan Tuhan yang Tuhan udah ciptakan buat Anda semua secara utuh. Henry utuh, Stephen utuh, kita semua utuh. Right? Nah dalam buku EHS, kesehatan emosi secara unik memposisikan kita untuk memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan ini nih, dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Karena apa? Enggak bisa dipikirkan pakai otak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena Anda berhubungan dengan orang lain, bukan pakai otak, tetapi pakai perasaan, pakai hati Anda. Hubungan yang lebih dalam. Ya. Oke, next. Saya menilai diri saya tinggi meskipun ada kekurangan dan keterbatasan. Amin. Saya layak menegaskan kuasa Allah yang Allah berikan kepada saya dalam dunia ini. Tuh, saya layak menegaskan kuasa Allah. Lanjut, saya berhak untuk ada. Amin. Keberadaan saya itu baik adanya. Saya memiliki identitas sendiri dari Allah yang unik dan khas. Identitas Anda dari siapa? Dari Allah yang unik dan khas. Di sini ada namanya unik. Keunikanmu bisa memberkati orang lain. Ya. Jadi keunikan Anda masing-masing itu bisa memberkati orang lain, bukan menyakiti orang lain. Betul? Kelemahan saya, waktu saya akui, dan kelebihan orang lain, kelebihan itu akan membantu kelemahan saya. Jadi bukan kelemahan saya, kelebihan dia malah menyakitin kelemahan saya. Akibatnya saya lemah, saya tidak, identitas saya langsung akibatnya menyakiti. Ya. Saya layak dihargai dan diperhatikan. Tuh, jiwa Anda tuh perlu dihargai dan diperhatikan. Hari ini Anda sudah nggak menghargai jiwa Anda dan diperhatiin? Bagaimana memperhatikan jiwa Anda? Yaitu bagaimana perasaanmu hari ini? Are you okay? Kamu sedih? Kalau sedih pun nggak apa-apa, sedih, rasakan sedih itu. Jangan disangkali ya, jangan, gini loh. Orang tuh kadang-kadang gini ya, aku sih sedih, aku mau mikirin ini. No, itu karunia untuk Anda rasakan. Anda sedih, rasakan sedih. Aku sedih Tuhan, rasakan kesedihan Anda. Waktu Anda sukacita, rasakan sukacita Anda. Jangan mikirin kesedihan dulu. Waktu Anda rasakan, kamu happy ya. Happy dengan masa kecil kamu juga, Henry kamu happy ya? Yes, happy. Yes. Kayak seorang anak kecil, right? Kalau waktu kita seorang ayah diajak ke tempat permainan, mungkin kemanapun, dia happy. Iya kan happy kan? Waktu dia happy, terus kita ingeti ke anak kita, kamu inget gak waktu kamu dipukuli anak? Kan enggak dong. Karena anak itu perlu happy di bagian dia happy. Jadi jangan waktu anak itu happy, malah ingat ya, jadi kasihan itu anak, rasakan, enjoy dengan happy-nya dia, enjoy dengan sukacitanya dia. You just enjoy anakmu happy. Meskipun mungkin pada saat itu anak Anda lagi sedih. Ya, oke. Saya berhak untuk mendapatkan sukacita. Saya berhak untuk mendapatkan sukacita dan kesenangan. Saya berhak membuat kesalahan dan tidak sempurna. Tuh, asik ya. Jadi Anda berhak untuk, ya, nggak apa-apa, it's okay bersalah. Nggak apa-apa. Yang sempurna Tuhan kok. Kita disempurnakan sama Tuhan. Nah, kesehatan emosi menjangkarkan secara kuat dalam kasih Allah dengan menegaskan bahwa saya layak untuk merasakan, saya layak untuk hidup, saya layak untuk dikasihi. Meskipun saya jujur tentang kebaikan, keburukan, dan kejelekan yang ada di bawah permukaan gunung es saya sendiri. Banyak orang-orang takut merasakan. Mereka takut perasaan itu akan menghasilkan badai pikiran negatif dari dalam diri sendiri. Mereka takut perasaan marah, benci, kepahitan, kesedihan, dan keraguan diri akan meledak. Ya mungkin itu ada benarnya. Tetapi hasil tambahan yang luar biasa dari perjalanan menuju kesehatan emosi adalah sebuah penemuan segar akan belas kasihan Allah dalam firman Tuhan. Allah tidak menolak atau menghukum kita karena bersikap jujur dan terbuka tentang keseluruhan diri kita. Tetapi Allah menerima dan mengasihi sebagaimana diri Anda apa adanya. Sehingga apa? Kita dijangkarkan dalam kasih Allah.
saat dia mengizinkan kita mengekspresikan diri kita sendiri. Ekspresikanlah diri Anda di hadapan Allah. Mungkin malu di hadapan orang, it's okay, gak apa-apa. Tetapi pada waktu di dalam, mungkin di dalam kamar Anda bersama dengan Allah, Lord, I am happy. Thank you Lord, I am happy. Ekspresikan. Memang kita tidak di dalam budaya yang mengekspresikan sesuatu, yes. Tapi bagaimana kita untuk mengekspresikan diri kita, untuk menjadi diri kita apa adanya. Ekspresikan waktu Anda sendiri, aku sedih, nangislah kamu sedih. Kamu happy, thank you Jesus, I'm happy now, yes. Waktu kamu happy gitu, jangan pikirin yang negatif dulu. Pikirin happy aja dulu. Yes, I'm happy, thank you Jesus. Perasaan Henry kecil, perasaanmu happy ya? Yes, aku happy. Enjoy, rasakan, nikmati perasaan tersebut. Oke, lanjut. Ini contoh perjalanan dari Emmaus ya. Apostle ini kan kemarin minggu lalu bagikan juga di Lukas 24, 13, 35. Anda tahu perjalanan dari Emmaus, ini perjalanan yang sangat luar biasa. Waktu saya baca. Ada 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Karena apa? 2 murid ini kecewa. Dia bingung, dia kehilangan arah. Istilahnya apa? Dia pulang kampung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia ekspektasi Yesus untuk seorang pribadi yang pemerintahan Romawi. Supaya apa? Pada saat itu dengan adanya Yesus itu pemerintahan Romawi itu kayak satu pembebasan lah buat dia. Buat murid-muridnya. Tetapi apa? Muridnya kecewa, bingung, kehilangan arah. Tetapi lihat apa yang Yesus lakukan. Dia berjalan bersama dengan mereka. Dia mendengarkan emosi mereka. Dia membuka firman. Dan dia memecahkan roti. Itu loh. Yesus berada bersama dengan dia, murid-muridnya ini. Kenapa enggak murid-murid yang lain? Kenapa langsung kepada 2 murid ini? Karena Yesus tahu jiwanya. Dia mengenal jiwanya. Dia kecewa, bingung, kehilangan arah. Tetapi Yesus berjalan bersama dengan mereka. Yesus mendengarkan emosi mereka. Yesus membukakan firman, bahkan memecahkan roti. Hasilnya apa? Mereka langsung berkobar-kobar. Mereka langsung sesuatu yang memerdekakan mereka. Kayak sukacita di dalam, di jiwa mereka. Tuh, ada satu makna dalam perjalanan Emmaus. Tuhan hadir di proses kita masing-masing. Ingat ya, emosi bukan musuh. Tetapi intinya perjumpaan yang mengubahkan hati. Transformasi terjadi melalui proses jujur. Katakan jujur, bukan instan. Ya, jujur sama diri Anda sendiri. Dan inilah jawabannya, I am. Yesus menjawab kebutuhan Anda yang terdalam. Ya, kita buka di Yohanes 14 ayat 6. Kita buka sama-sama di Yohanes 14 ayat 6. Oke, kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 6, sama-sama 3, 4. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak, wow, amazing. Amazing, Jesus is amazing. Anda ingat lagu ini gak sih? One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Di bagiannya adalah, You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. Ya. Nah, I'm the way. Kita katakan waktu aku jalan ya, akulah jalan. Untuk apa? Untuk yang tersesat. Bukan penunjuk jalan, tapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Yang kedua, I'm the truth, aku kebenaran. Untuk kita semua yang bingung. Ya. Jadi ini bukan satu konsep, tapi pribadi yang bisa dipercaya. Apa yang Anda butuhkan dari ketiga ini? Yang ketiga, akulah hidup, I'm the life. Untuk yang mungkin Anda tidak menikmati secara batin, ya, atau enggak secara proses emosi perasaan Anda, kayaknya mati deh, kayaknya aku enggak. Aduh, itu benar-benar kalau semama Anda tidak bisa merasakan, itu benar-benar sesuatu hal yang
yang apa ya, kasihan sih. Anda tahu ya, lidah kita kan ada perasa ya, untuk rasa apa namanya, ada rasa garam, asin, manis, ya. Kalau semua lidah Anda nggak bisa rasa, aduh, itu gimana ya, bisa makan apa enggak ya? Kasihan ya. Makanya yang apa yang Anda rasa itu perlu Anda nikmati loh. Bahkan Anda bisa rasa makanan itu perlu nikmati. Enjoy, nikmatilah. Karena tapi ya, kalau semua Anda mungkin tidak bisa merasa, mungkin saat ini mungkin tidak merasa ya. Waktu Tuhan pulihkan Anda bisa merasakan, Anda akan bersyukur loh. Makanya bagi Anda semua di tempat ini yang bisa merasakan, syukurilah. Itu karunia Tuhan untuk bisa merasakan. Bahkan perasaan pun seperti itu. Jadi kita bisa menikmati keutuhan hidup Anda. Nah, kita lihat mengenai Petrus ya. Setelah dari Emmaus ada satu murid ya, bukan hanya kecewa, tetapi gagal total. Kalau kita melihat perjalanan Petrus, dia seorang murid yang berani, yang vokal. Tetapi menyangkal Yesus 3 kali. Mungkin pada saat itu, ya, kalau semua saya pada saat itu menjadi Petrus, dia pasti malu, dia hancur. Dia merasa nggak layak. Terus dia ketemu sama Tuhan gitu. Gimana perasaannya ya? Tetapi luar biasanya, ya coba kita buka di Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. 21 ayat 15, ya, kita baca sama-sama ya. Sudah? 3, 4. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk apa? Kedua kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, dia ngomong apa? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk keberapa kalinya? Ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu saya baca ayat ini berulang kali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena untuk baca firman Tuhan kita tidak bisa baca cuma sekali lewat ya. Kita perlu merasakan perasaannya Petrus pada saat itu. Pada waktu dia mengatakan dengan sedih hati. Maka sedih hati Petrus, Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Karena apa? Itu memperhadapkan Petrus kepada dirinya sendiri. Iya ya. Sebelumnya Petrus sudah menyangkali Yesus. Tetapi waktu dia mengatakan, iya Tuhan aku mengasihi engkau. Tuhan, waktu dia bilang, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Mengatakan seperti apa? Engkau tahu bahwa aku itu sebenarnya tidak mengasihi. Sebenarnya aku tuh, istilahnya aku tuh ngomong doang gitu loh. Tapi pada waktu ketiga kalinya aku mau engkau ngomong dari hati. Benar gak sih kamu mengasihi aku? Kenapa mengasihi aku? Karena Yesus datang kepada Petrus bukan untuk dihakimi. Tetapi untuk Yesus tidak menghakimi. Dia mengajak Petrus makan dan Tuhan mau relasi ya, bukan koreksi. Mengapa dia mengatakan 3 kali? Bukan kenapa kamu gagal. Tetapi Yesus mau sampaikan bahwa aku mengasihi kamu. Jadi Yesus menerima Petrus itu apa adanya. Aku tahu kamu kok, I know you. Tetapi aku datang kepada kamu bukan untuk menghakimi kamu. Tapi aku datang kepada kamu untuk mengasihi kamu. Langsung itu Petrus dia sedih, dia berubah. Dia mengasihi Yesus.
Karena apa? Yesus pribadi yang dibutuhkan oleh Petrus pada saat itu. Karena dia menyangkali seorang pribadi Yesus loh. Disangkali. Bagaimana kalau semua kita menyangkali orang terus kita menyangkali orang ya, bahwa kita tidak kenal sama orang tersebut. Enggak, aku enggak kenal sama sekali. Terus kita bertemu dengan orang itu. Itu bagaimana perasaan Anda? Kita kayak mengkhianati orang tersebut. Tetapi itulah Yesus ya, dengan emosi yang begitu sehat. Ya, dia Allah memang. Tapi kan dia punya jiwa di sini. Tapi dia tidak menyakiti si Petrus. Tapi dia mengasihi dia. It's okay Petrus, kamu salah enggak? Itu tidak mengurangi aku mengasihi kamu kok. Aku mengasihi full apa adanya kamu. Panggilan tidak dicabut karena kegagalan. Bahwa Yesus tidak mendefinisikan kita dari kegagalan, tapi dari kasih kita kepadanya. Saya baca satu buku The Emotionally Healthy Church dari almarhum Doug Scott yang pernah menjadi sekjen PBB. Dia mengatakan seperti ini. Dia mengungkapkan bahwa kita telah menjadi mahir dalam menjelajahi angkasa luar. Ya, kita dengar minggu lalu Apostle bagikan video mengenai Artemis, right? Angkasa luar. Berapa triliun untuk ke angkasa luar. Tetapi kita tidak mengembangkan keahlian yang sama dalam menjelajahi dunia di dalam diri kita sendiri. Ia menulis seperti ini. Perjalanan terpanjang dari setiap orang adalah perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Sebagian besar dari kita merasa jauh lebih diperlengkapi untuk menggerakkan benda-benda, right? Mengontrol situasi-situasi dan melakukan banyak hal daripada melakukan perjalanan yang sangat panjang. Kemana? Ke dalam diri Anda. Kita ahli mengatur semuanya, melakukan, mencapai. Tetapi kita tidak ahli memahami perasaan, mengenal diri sendiri dan jujur di hadapan Tuhan. Pertanyaan penting, apa yang sebenarnya saya rasakan? Kenapa saya merasakan seperti itu? Betul? Apa sih yang kamu rasakan? Kenapa kamu merasakan seperti itu? Hari ini pertanyaannya, bukan apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, atau apa yang kamu miliki, siapa yang menerima kamu, tetapi apakah kamu sudah bertemu dengan I am sebagai pribadi, Yesus sebagai pribadi? Kalau hari ini Anda merasa kosong, gagal, merasa tidak layak, atau merasa jauh dari Tuhan, ingat ya seperti Petrus, Yesus tidak menghakimi Anda, tetapi Yesus malah mengasihi Anda. Yesus tidak berkata, perbaiki dirimu, tapi dia berkata apa? Akulah yang kamu butuhkan. Terakhir ya, saya mau membacakan satu kisah. Boleh saya bacakan satu kisah Bapak Ibu Saudara sekalian? Boleh ya? Ini bagus banget. Oke, ya. Dengar baik-baik ya. Ini ada di buku Emotionally Healthy Church. Judulnya Berjalan Seperti Periuk yang Retak. Dahulu kala hidup seorang tukang air di India. Saya baca pelan-pelan supaya Anda bisa memahami ya. Ia menggunakan 2 periuk besar. Tuh. Untuk melakukan pekerjaannya. Ia menaruh pikulan di belakang lehernya dan menggantungkan periuk itu di kiri kanannya. Oke, sebelum saya lanjutkan, Pak Ferry boleh ke keyboard Pak. Ia menaruh pikulan di belakang lehernya dan menggantungkan periuk itu di mana? Kiri kanan ya. Periuk yang satu memiliki retakan yang besar di dalamnya, sementara periuk yang lainnya sempurna. Periuk yang sempurna selalu membawa air dengan yang penuh dari sungai ke rumah majikannya. Sedangkan periuk yang retak hanya membawa setengahnya setiap hari. Selama 2 tahun pembawa air itu melakukan perjalanan yang sama. Periuk yang sempurna tuh menjadi sombong karena apa? Keberhasilannya. Periuk yang retak merasa malu dan menderita karena apa? Karena ketidaksempurnaannya yang membuatnya hanya mampu membawa setengahnya
dari apa yang seharusnya. Akhirnya, suatu hari di sungai, periuk yang retak itu berbicara kepada pemiliknya tentang kegagalan yang pahit itu. Dia ngomong apa? Aku merasa malu atas keberadaanku. Aku ingin meminta maaf karena aku hanya mampu membawa setengah periuk air ke rumahmu. Ada retakan di dindingku yang menyebabkan airnya menetes keluar. Karena keadaanku yang cacat, engkau tidak mendapatkan hasil penuh dari usahamu. Kemudian si tukang air menjawab sambil tersenyum. Dalam perjalanan kita pulang ke rumah sang majikan, aku ingin kau memperhatikan bunga-bunga yang indah di sepanjang jalan yang kita lalui. Dalam perjalanan pulang itu, periuk yang retak memperhatikan sekelilingnya. Apakah kau memperhatikan bahwa bunga-bunga yang hanya tumbuh di sisi yang kau lalui, tetapi tidak di sisi lainnya? Tuannya berkomentar, itu karena aku telah selalu mengetahui tentang kecacatanmu dan aku memanfaatkannya. Aku menanam benih di sisi yang kau lalui dan setiap hari ketika kita melewatinya, kau yang menyirami. Kini selama 2 tahun aku telah dapat memetik bunga-bunga yang indah untuk menghiasi meja majikanku. Tanpa dirimu sebagaimana adanya, aku tidak akan memiliki keindahan untuk menghiasi rumahnya. Amazing, right? Itulah cara Allah bekerja. Allah tidak menuntut kesempurnaan Anda. Allah menunggu kejujuran Anda. Retakan bukan akhir fungsi, tetapi awal tujuan baru. Periuk itu memang tidak bisa membawa air penuh, itu fakta. Tetapi ternyata tujuan hidupnya bukan sekedar membawa air, melainkan menghidupi sesuatu di sepanjang jalan. Rasa malu sering membuat kita salah menilai diri. Periuk retak dalam rasa malu, merasa gagal, bingung. Dan itu sangat manusiawi. Banyak orang merasa kurang rohani, merasa tidak cukup, merasa hidupnya bocor sana sini. Padahal seringkali justru di area itu empati lahir, pelayanan jadi nyata, orang lain ditolong. Kita melihat kelemahan, Tuhan melihat jalur kasih yang mengalir keluar. Amin. Tuhan tidak hanya memakai kekuatan, Dia merancang melalui kelemahan. Tukang air itu secara sengaja menanam benih di sisi periuk yang retak. Artinya apa? Tuhan tidak kaget dengan retakan kita. Tuhan sudah menyiapkan bunga-bunga di sepanjang jalan hidup kita. Kadang kita berpikir, kalau aku lebih sempurna, hidupku pasti berguna. Justru, kalau kamu jadi orang lain, bunga itu tidak akan pernah ada. Pagi hari ini, retakan-retakan apa yang ada di jiwamu? Hanya satu pribadi yang kalian butuhkan, Yesus. Dengan retak-retakan yang kamu alami, di situ Tuhan membuat satu tanaman-tanaman yang indah. Dengan kelemahan-kelemahan yang menurut Anda ditolak. Menurut Anda, aku gak berguna. Itu kasih kepada pribadi I am. Jesus, the truth and the life. Sesuatu yang tidak berguna bagi Tuhan, bagi Anda, Tuhan akan gunakan untuk apa? Satu tujuan yang mulia, tanaman-tanaman begitu indah. Intinya apa? Jujur kepada satu pribadi, I am. Karena apa? Tuhan tidak mencari bejana yang sempurna, tetapi Dia mencari bejana yang mau dipakai. Ketika retak, ketika pecah dalam bejana tersebut, di situ kehidupan mengalir. Mari kita tundukkan kepala.